Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia walaupun secara daring ya, tidak tatap muka. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari teks eksposisi berdasarkan dari pola-pola pengembangannya. Kalian kemarin sudah mengerjakan pada buku paket halaman 65 yaitu teks manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, kita ulas dulu materi tentang bagian dari teks eksposisi ini yang merupakan bagian dari pola-pola pengembangan teks eksposisi. Mulai dari nomor 1, di sini ada sebuah paragraf yang isinya tentang cara-cara membuat cairan manis nira ya. Seperti kalian baca di buku paket, setelah dituang dari tabung bumbu, cairan manis nira tersebut disaring, ditampung dalam tempayan, lalu direbus sampai mendidih, dan sebagainya. Untuk nomor 1 ini adalah termasuk teks eksposisi proses, ya. Jadi ini merupakan bagian dari teks eksposisi, jenisnya proses, begitu. Kenapa? Karena di sana terdapat kata-kata atau konjungsi seperti lalu, selanjutnya, dan sebagainya. Nah, contoh kata konjungsi tersebut ini merujuk pada bagian dari eksposisi proses. Kalau kalian lihat dari LKS halaman 33, poin B ya, pola proses ini merupakan pola yang berisi penjelasan tentang proses membuat atau menjalankan sesuatu. Nah, pola ini juga terdapat pada teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga kalau kalian kemarin menjawab ini merupakan bukan teks eksposisi, itu berarti kalian salah. Nah, ya, karena sebenarnya ini adalah teks eksposisi tapi jenis proses. Walaupun sebenarnya juga bisa merupakan bagian dari teks prosedur. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari teks eksposisi? Jawabannya ya, bukan tidak menjawab tidak begitu. Kemudian nomor 2. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, untuk nomor 2 ini merupakan bagian dari pola klasifikasi. Ya, ini termasuk dalam teks eksposisi klasifikasi. Mengapa? Kalau kalian lihat dari LKS halaman 33, pola klasifikasi merupakan pola yang menggolongkan suatu hal menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kan juga diklasifikasikan dari sarana pendidikan, yaitu ada dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Sehingga ini termasuk dalam jenis eksposisi klasifikasi. Kita lanjut pada nomor 3. Pada momentum Hari Pahlawan ini, kami mengimbau para pejabat di jajaran pemerintahan dan sebagainya. Kata mengimbau ini merupakan pengertian dari salah satu teks yang bukan teks eksposisi, ya. Nomor 3 ini bukan teks eksposisi. Ini merupakan teks persuasi. Mengapa? Kata mengimbau ini artinya adalah mengajak atau mengajak kepada para pejabat dan sebagainya. Nah, ini termasuk bagian persuasi. Begitu, bukan teks eksposisi. Karena pengertian dari teks eksposisi sendiri ini kamu lihat di LKS halaman 32, ini adalah kalimat atau teks yang memaparkan ya, memaparkan suatu informasi, kemudian tujuannya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Begitu. Sehingga nomor 3 ini bukan. Kemudian nomor 4, 2 hari berturut-turut hujan mengguyur ibu kota Jakarta. Saluran air di mana-mana tidak lancar. Nah, pada nomor 4 ini termasuk dalam teks eksposisi jenis laporan. Laporan itu merupakan bagian dari berita. Kamu lihat di LKS halaman 33 pada bagian F. Laporan merupakan pola yang berisi laporan peristiwa yang disampaikan secara rinci dan runtut. Ini hampir sama dengan teks berita, sehingga ini termasuk jenis teks eksposisi. Ya. Kemudian yang nomor 5. Salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan berbagai aturan, para pengunjuk rasa tidak dapat melampiaskan rasa ketidakpuasan itu. Ya, ini nomor 5 termasuk bagian teks eksposisi. Jenis apa? Coba kamu lihat di paket halaman 64. Ini termasuk pada bagian
Yang A, pola umum khusus. Mengapa? Karena ide pokoknya itu terdapat pada awal kalimat. Kamu lihat, salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Ini merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. Dan kalimat-kalimat berikutnya ini termasuk ide-ide penjelasnya, ya, menjelaskan kalimat utama tadi. Begitu. Jika ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang masih bingung terkait dengan jenis-jenisnya, kamu bisa mempelajari di LKS, ya, itu sudah cukup lengkap di halaman 33. Kemudian ditambahkan lagi di paket ini halaman 64. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.